Nah, sebelum kita masuk lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu suplemen. Dan buat pembahasan di chapter-chapter selanjutnya di video ini, suplemen yang gue maksud itu lebih ke suplemen olahraga ya. Jadi, gue disclaimer dulu nih guys, biar kalian nggak lupa. Kalau kita baca pengertiannya, kurang lebih kayak gini guys. Suplemen adalah produk yang mengandung vitamin, mineral, asam amino, atau bahan lain yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan gizi tubuh. Suplemen dapat berupa tablet, pil, kapsul, serbuk, atau cairan. Jadi kalau gue sederhanain, simpelnya suplemen itu adalah asupan tambahan. Dan suplemen ini salah satunya bisa bantu jaga kesehatan dengan mencukupi atau melengkapi kebutuhan nutrisi di dalam tubuh. Yang mungkin buat sebagian orang nggak bisa didapetin dari makanan-makanan tertentu. Nah, jadi kalian harus tahu, kalau suplemen itu sifatnya pelengkap aja guys. Dan kalian juga jangan mentang-mentang minum suplemen, kalian sama sekali nggak makan real food. Gue nggak nyaranin sih guys. Oke, paham ya sampai sini? Nah, tapi suplemen itu cocoknya dikonsumsi sama siapa bang? Kita bahas di chapter 2. Sebenarnya, siapapun boleh dan sah-sah aja buat konsumsi suplemen. Cuma ada beberapa orang yang entah itu nggak cocok dengan pemakaian suplemen atau ada masalah lain juga. Jadi semua orang boleh-boleh aja konsumsi suplemen, tapi nggak semua orang bisa atau cocok dengan pemakaian suplemen. Nah, gue bakal kasih beberapa contoh guys, bahwa suplemen itu cocoknya buat siapa sih? Gue kasih contoh yang pertama, misal buat orang yang sibuk. Jadi buat orang yang benar-benar sibuk ya guys, bukan sok sibuk. Mungkin di beberapa waktu, mereka saking sibuknya sampai kadang nggak sempat makan, alias pola makannya itu berantakan atau nggak teratur. Nah, sedangkan di satu sisi, tubuh juga butuh asupan yang cukup, dan ini bisa dipakai buat orang yang sibuk. Jadi misalnya dia ada kegiatan pagi yang harus benar-benar cepat, tapi dia nggak sempat sarapan gitu. Nah, bisa tuh sarapan paginya digantiin pakai susu suplemen. Jadi kalaupun nggak makan, tapi tubuh tetap dapat asupan, gitu guys. Contoh lain misalnya buat orang yang lagi bulking atau program naikin berat badan. Di samping asupan real food yang cukup atau cenderung banyak ya, karena bulking itu kan bisa dibilang kasih asupan lebih banyak daripada yang tubuh kita butuhkan. Nah, jadi di samping real food tersebut, kalian juga bisa tambahin asupan dengan suplemen. Kalau dari pengalaman gue pribadi, dan by the way, gue juga lagi program bulking guys. Dan sejauh ini, kurang lebih gue naik 10 kilo dalam waktu 3 bulan. Lumayan lah, ada perkembangan. Nah, sekarang gue kasih contoh buat yang bulking. Sekalian aja guys, gue mau cerita sedikit soal pengalaman bulking gue. Dan ini sedikit sharing aja guys. Dan gak masalah juga, buat yang punya pengalaman berbeda, kalian juga boleh banget share pengalaman kalian di kolom komen. Jadi, dulu itu gue pengen banget naikin berat badan. Dan hal yang gue jalanin itu makan cukup 3 kali sehari lah. Dan olahraganya nggak ada angkat beban sama sekali. Calisthenics pun nggak terlalu rutin, tapi justru olahraganya jogging tiap hari, nggak pernah skip. Dan apa hasilnya? Yap, badan stuck di situ-situ aja. Dan setelah gue belajar lagi, gue tahu di mana letak salahnya gue. Jadi program yang gue jalanin sekarang buat naikin berat badan tuh kurang lebih kayak gini guys. Gue kasih gambaran sesimpel mungkin ya, biar kalian tuh nggak bingung. Pertama, dari segi asupan. Jadi makan yang biasanya 3 kali sehari, gue jadiin 5 kali sehari. Dan di sini yang perlu digarisbawahi adalah, menurut gue lebih efektif makan porsi biasa dan tinggi protein 5 kali sehari daripada makan porsi banyak tapi cuma 2 atau 3 kali sehari. Menurut gue lebih efektif makan sering tapi porsi normal gitu guys. Dan kalau bisa porsi karbonya juga jangan berlebihan ya. Justru banyakin lauk yang mengandung protein. Kalau nasi secukupnya aja guys. Dan setelah makan, gue selalu tambahin dengan minum 1 scoop susu protein. Jadi sama kayak makan, gue nggak minum susu protein sekaligus misalnya 5 scoop dalam 1 kali minum. Enggak guys, justru gue pecah. Mending tiap habis makan, gue minum 1 scoop. Dan porsinya tetap sama, 5 kali gitu guys. Jadi dengan konsisten kayak gitu, gue rasa badan gue lebih optimal buat perkembangannya. Dan buat latihan sendiri, gue saranin 3-4 kali per minggu. Dengan durasi setiap latihannya sekitar 30-90 menit per hari. Dengan catatan, harus fokus dan maksimal. Kalau bisa, jam latihan itu kurangilah ngobrol, main HP, atau hal nggak penting, supaya lebih fokus saat jam latihan. Dan buat istirahat sendiri, atau buat recovery-nya ya, kalau bisa, kalian tidur gasik dan bangun gasik. Karena yang gue rasain, badan tuh kerasa seger banget pas bangun pagi. Mungkin ada yang bilang 8 jam atau berapa jam gitu ya. Ya itu sih, bisa kalian kira-kira sendiri lah. Asal jangan tidur cuma 2 atau 3 jam gitu. Kasihan tubuh kalian kalau di-push terus, tapi nggak dikasih waktu buat istirahat.
Dan badan itu bakal berkembang saat kalian tidur di malam hari. Jadi kalau kalian tidur siang, itu nggak dihitung guys. Makanya, gue lebih menyarankan, kalau bisa, misalnya kalian tuh nggak ada kerjaan, kalian tidur gasik aja guys. Dan bangunnya juga gasik. Karena yang gue rasain, itu lebih maksimal, dan badan juga jadi enak rasanya. Jadi gitu ya guys. Suplemen itu cocok salah satunya buat orang yang sibuk ataupun lagi proses bulking. Dan buat yang nanya, kalau cutting minum suplemen itu boleh apa enggak bang? Jawabannya ya boleh-boleh aja. Dan ada juga kok suplemen yang emang khusus untuk cutting. Jadi kalian bisa pakai itu. Dan saran dari gua, buat para pemula, kalau kalian nanya lebih utama mana, antara real food atau suplemen, dan jawabannya, gua bakal saranin real food. Karena ya, real food itu lebih utama daripada suplemen. Dan balik lagi ke pengertian suplemen tadi. Kalau suplemen itu cuman asupan tambahan. Jadi jelas, buat kalian yang para pemula, kalian lebih utamain real food aja guys. Kalau misal budget kalian terbatas. Tapi, kalau kalian punya budget lebih, ya nggak masalah. Dan ini buat yang low budget ya guys. Jadi kalau kalian pilih salah satu antara real food atau suplemen, ya jawabannya jelas real food. Gitu guys. Seperti yang udah gue bahas di video gue sebelumnya, yang ini nih. Dan lumayan ramai juga yang nonton. Dan buat kalian yang belum nonton dan mau nonton, bisa cek aja di channel gue. Jadi, kalian jangan langsung percaya ataupun berharap, karena yang iklanin susu suplemen itu badannya gede-gede, ataupun binaraga-binaraga profesional, apalagi yang labelnya udah IFBB, yang bisa dibilang 99,99% on drugs. Jadi kalian jangan taruh harapan dengan minum susu suplemen yang mereka iklanin, badan kalian bakal jadi sama kayak mereka. No guys. Karena sebagian besar, bahkan hampir keseluruhan, mereka itu pakai PED, alias Performance Enhancing Drugs. Contoh paling gampang ya steroid misalnya. Dan dari sini, selain proses latihan atau istirahat yang mereka lakuin, di sisi lain, kita nggak tahu apa aja yang mereka masukin ke badan mereka dari segi asupan. Dan gue berani bilang, karena udah banyak banget buktinya, contohnya badan-badan sekelas Arnold, Ronnie Coleman, ataupun Chris Bumstead misalnya, gue berani jamin mereka itu 100% nggak natural. Dan ada beberapa juga binatang Indonesia yang sama kayak gitu. Kalau kayak yang pernah gue mention, kata Bobby Ida, binatang yang bisa masuk Mr. Olympia, itu udah pasti on drugs, alias nggak natural. There's no fucking way, bro. Nah, balik lagi ke topik suplemen. Kalau kalian mau pakai suplemen, sangat boleh dan sah-sah aja. Tapi kalian juga harus paham dan sadar kalau suplemen itu sifatnya asupan tambahan. Bukan barang yang kalau kalian konsumsi itu, tiba-tiba badan kalian jadi gede dan bagus kayak binaraga-binaraga. Enggak, guys. Dan bahkan, kalau kalian pakai steroid pun, sama, nggak tiba-tiba badan kalian jadi gede dan bagus. Tetap ada prosesnya, guys. Dari segi asupan, latihan, dan istirahat juga harus teratur dan maksimal. Ya walaupun nggak bisa dibandingin sih dengan yang natural. Dan mungkin bakal gue bahas lebih jauh lagi tentang steroid di video selanjutnya atau video lain. Nah, di jadwal terakhir ini, gue mau kasih tips sederhana buat kalian yang stay natural, supaya pikiran kalian lebih terbuka. Pertama, kalian harus sabar dan sadar dengan prosesnya kalau kalian natural. Karena semua ini nggak instan guys. Yang jelas butuh effort dan waktu yang nggak sebentar. Dan kedua, kalian bisa maksimalin di 3 hal paling utama, yaitu asupan, latihan, dan istirahat. Ketiga, pakai PED, kayak steroid itu ada harga yang harus kalian bayar. Dan tiap orang juga efeknya beda-beda, tergantung drugs apa yang mereka pakai. Entah yang bagus, yang mahal, atau yang murahan, seberapa banyak dosisnya, seberapa lama dia pakai, ada pendampingan dokter atau enggak, dan lain-lain. Ada efek samping yang instan, ada juga yang lama baru muncul. Jadi beda-beda guys. Dan hal penting yang kalian nggak dapetin di sana adalah kesehatan yang benar-benar sehat. Karena semua itu bisa dibilang menggerogoti badan kalian secara perlahan. Badan boleh bagus, tapi secara taraf kesehatan nggak bertambah, bahkan berkurang. Jadi kalau kalian natural, kalian masih bisa dapat badan bagus, dapat kesehatan, tapi prosesnya jauh lebih lama. Dan kalau kalian pakai drugs, kalian dapat badan bagus, proses dan progres bisa jauh lebih cepat, tapi nggak dapat kesehatan. Dan masih banyak efek samping lain yang nggak kalah bahaya. Tapi kalau ada yang bilang, tapi si A pakai steroid aman-aman aja tuh bang, ya itu yang terkenal. Dan kasusnya justru lebih banyak yang kebalikannya guys. Bahkan nggak sedikit juga yang meninggal gara-gara pemakaian steroid.
Jadi kalian jangan nutup mata soal hal ini. Dan ya, ujung-ujungnya semua balik lagi seperti yang sangat sering gue bilang, tugas gue cuma mengingatkan ke kalian semua. Dan semua pilihan ada di tangan kalian masing-masing. Kalian mau dengerin saran gue silahkan, nggak dengerin saran gue juga silahkan. Karena setiap pilihan dan konsekuensi ditanggung pribadi masing-masing. Dan buat kalian yang mau sharing pengalaman ataupun ada pertanyaan, bisa tulis saja semuanya di kolom komen. Dan yep, makasih yang udah nonton.